Yang Kristen silakan bilang 3 gitu. Nanti langsung dijemput buat naik. Naikkan aku. Oke. Ini kita naikkan aku. Oh, ini dia. Coba. Yang ini kita invite dulu. Iya. Oh, nggak bisa invite naik. Request aja Scarviosa. Lu nggak bisa gua jambak, nggak tahu kenapa. Scarviosa, request Scarviosa. Mana dia? Oke, ini aja deh. Scarviosa nggak request ya. Kita naikkan yang ini. Ada Randy Peginting. Randy Peginting, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Muslim yang tampan sekali. Syahdu. Nah, ini Scarviosa. Hai. Iya, selamat siang. Dari Kristen atau Katolik? Kristen, Protestan. Oke, mantap. Ya, bisa dijawab mengenai 2 Kristus ini? Silahkan. Dengan Bang Juma. Dia mau tanya Iya. Bang Juma ini. Loh, nanya dia. Gimana Gurunda? Nanya atau langsung bahas topik? Iya, topiknya Bang. Nanya. Topiknya. Topik Bang, topik. Hah? Topik dia begini. Kenapa itu kau baca Bible, kami punya kitab itu, kau kasih lain dia punya, kau tukar-tukar dia punya ayat. Kenapa itu begitu? Mana dalilnya Bang? Itu kerjaan Lembaga Bible Indonesia. Saya malah meluruskan. Keluaran ayat Keluaran 23 ayat 7 sampai 8. Itu kalian yang merubahnya, bukan saya. Itu kalian yang merubah. Hai, ini suara Abang Juma ini, Abang Juma. Iya. Betul-betul. Iya, saya tahu. Itu video saya itu 3 jam lebih itu, tapi dipotong bagian itu saja untuk membodohi sesama Kristen. Kristen yang memotong-motong video saya untuk membodohi kalian. Gitu Scarviosa. Harus mendapatkan dirimu dari perkara-perkara dusta. Iya. Kenapa begitu? Sekarang begini, kutanya dulu samamu. Yesus itu orang benar atau orang salah? Orang yang benar harus kau bunuh sebab Tuhan. Itu kamu ditanya itu pertanyaan. Yesus itu orang benar atau orang salah? Kutanya dulu. Memperbodohkan ramai orang Islam ini. Yesus itu orang benar atau orang salah? Jawab dulu dong. Orang benar. Orang benar. Menurut dalil tadi, orang benar harus kau bunuh. Atau orang benar jangan kau bunuh. Orang benar jangan kau bunuh atau orang benar harus kau bunuh. Sebentar aku buka dulu. Dia mau lihat dulu katanya Gurunda. Nah, silakan baca dalilnya. Kata dalil itu orang benar jangan kau bunuh. Berarti Yesus bunuh atau jangan bunuh? Santai kau, santai. Makanya dek. Harus menjauhkan dirimu dari perkara-perkara dusta. Orang benar. Orang yang tidak bersalah dan orang yang tidak benar, yang tidak Orang yang benar. Jangan kau rubah, jangan kau rubah. Dudukkan dulu perkaranya. Jangan orang yang kamu saya tampil dalilnya di sini. Boleh. Silakan kamu baca pakai hidung kalau matamu sudah nggak sanggup. Pakai telinga. Ya, pakai telinga. Bagus juga. Saya ada videonya itu, video lengkapnya ada. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar. Jangan kau bunuh. Kau dengar dulu.
Orang yang benar. Jangan kau bunuh. Tidak boleh kau bunuh. Tidak boleh. Pertanyaan saya, Sebab Yesus itu orang benar atau orang tidak benar? Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Salah. Sekarang pertanyaan saya, Yesus itu orang benar atau bukan? Orang benar dia. Orang benar. Kenapa dibunuh? Dia mati untuk kau dan saya. Kalau begitu rubah dalilnya yang tadi. Oh, Rubah ada di kajian supaya cocok. Rubah itu Ada di kajian. supaya cocok. Rubah cepat, Hai. cepat kau rubah. Rubah yang tadi. Tadi perintahnya Kita buka bohong, dalil. dusta jangan kau hembus-hembuskan. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar jangan kau bunuh. Tapi karena kau mau Yesus dibunuh, rubah dalil itu. Rubah cepat, 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 cepat. Rubah, rubah. ada pen. Ah, Aku pinjam pen kau tuh. Rubah coba. Silakan. Kau telepon lembaga Bible, rubah itu karena Yesus orang benar kita bunuh demi dosa kita. Rubah dalilnya. Kalian yang merubah dalil, bukan saya. Saya Santai. mengatakan kalau agama Kristen itu benar, maka dalil ini harus dirubah. Jadi bunyinya harus kayak begini. Tapi karena Kristen itu melanggar firman Tuhan, maka agama Kristen itu harus bubar. Harus. Keluaran 23, nomor 7, nomor 8. Jelas itu. Menangis dia. Udah Jadi gini Gurunda maksudnya. Ini maksud Gurunda itu Dinda, kalau di video yang saya- panjangnya itu ya. Sebentar kau kawan, sebentar kau. Kau Iya, iya. Video sebelum- panjangnya itu, kalau Kristen itu agama benar dan Kristen ingin kali Yesus mati, maka dalil ini harusnya bunyinya begini. Mantap. Orang yang benar harus kau bunuh, sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Saya paham itu. Kan orang-orang Kristen ini orang bersalah tuh. Dibenarkan dengan membunuh orang yang benar. Yesus menjadi tumbal. Oke, kenapa? Kenapa itu kamu? Kenapa dipotong ya Gurunda ya? Apa itu? Dipotong karena demi untuk supaya saya ditangkap. Oh, cobalah. Tapi nggak bisa karena video panjangnya ada sama saya. Ya tadi Gurunda mengedit kenapa? itu untuk memperbodoh orang. Dinda, saya sholat zuhur dulu ya. Oh, fadal ya Gurunda. Siap. Nah, jadi gitu Scarviosa gitu. Saya cari Gurunda itu videonya ya, nanti kita putar. siap. Nah, itu Scarviosa. Jadi ada premisnya sebelum potongan video tersebut gitu. Ini yang ditutupi dari orang Kristen kepada orang Kristennya. Nah, Scarviosa di sini adalah tuayan dari potongan video yang ditabur orang Kristen yang pertama itu, gitu Mabre. Tapi menarik juga ya. Keren loh Gurunda. Keluaran 23 nomor 7. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Oke. Terus orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, gitu kan? Lah kalau Yesus orang benar, kenapa dibunuh? Wah, menghilang dia. Waduh, skakmat. Turun bre. Selamat datang di kebenaran. Buset, kontan langsung dibayar, fitnahnya terhitung. Ikhwan, di live kali ini kontan terbayar. Masya Allah, subhanallah. Memang ya Islam itu mantap. Keren banget Gurunda loh. Nemu aja dalil Gurunda nih. Keren. Kabur dia langsung hilang Ikhwan. Ini pagi yang indah ya. Oke, siapa lagi yang mau malu? Yang mau dibikin malu, naik sini. Ada Daniel Galingging. Coba kita naikin Daniel Galingging ya. Daniel Galingging, selamat siang. Siang. Loh, kok cewek? Iya bang. Pakai akun. Namanya siapa? Mbak. Namanya Ibu Lesti. Oke, Ibu Lesti, siap. Kristen atau Katolik? Kristen bang. Oke, siap. Oke, ini topiknya mengenai ada dua Kristus di sini gitu. Pertama yang mengatakan jangan kamu percaya jikalau ada Mesias di sana dan di sini, baik di padang gurun maupun di bilik. Lalu yang kedua adalah
Kristus yang bertemu dengan Paulus di padang gurun gitu. Kenapa itu bisa terjadi, Ibu Lesti? Bagaimana Kristus? Jadi Kristus yang pertama itu di Matius 24:34 berkata, jikalau ada Mesias di sana atau ada Mesias di sini seperti yang orang katakan, jangan kamu percaya. Gitu kan? Baik dia di padang gurun maupun di bilik. Itu dalil selanjutnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah Kristus yang bertemu Paulus di KPR 9:22. Matius 34 abang bilang tadi. Matius 24 nomor 34. Matius 24 ayat 34 ayatnya berbeda loh bang, yang seperti abang bilang tadi. Tunggu. Kalau nggak 34 di 23 ya, tunggu bentar. Tapi perikopnya 24 kok. Tunggu sebentar. Kalau Matius 24 ayat 34 itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Tepat sekali. Berarti di 23. Di Matius 23 ya bang ya? Bukan, Matius pasal 24 nomor 23. 23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini. Ini gini bang, itu abang salah sih ya. Kita harus lihat dulu perikop. Ini kan dijelaskan kan perikop besarnya ini kan tentang siksaan yang berat dan Mesias palsu. Betul. Dan ini adalah khotbah tentang akhir zaman. Ya. Nah, memang di kepercayaan kami pada akhir-akhir zaman ini banyak nabi-nabi atau Mesias palsu. Makanya kan sekarang ini kita lihat kan banyak agama-agama bermunculan, gitu, kan? Oke. Ya, itu Iya, agama bermunculan ya. Itu salah satunya bang, yang dimasukkan dalam perikop ini. Itu salah satu Mesias palsu. Contoh banyak sekarang ini yang mengaku sebagai pendeta yang mendirikan gereja-gerejanya tersendiri, gitu. Jadi pendeta yang mendirikan gereja sendiri itu Mesias gitu maksudnya? Bukan begitu bang. Istilahnya kan mengadakan ajaran-ajaran baru yang tidak sesuai dengan Alkitab gitu loh bang. Jadi itu yang dimaksudkan di sini gitu. Jadi pendeta ini masuknya kemana? Mesias palsu atau nabi palsu? Karena Yesus bahasnya dua itu. Ya sama seperti ya kayak nabi palsu gitu. Lebih ke nabi palsu. Nah sekarang kalau Mesias palsu udah ada yang muncul belum? Iya. Kalau sudah ada nabi palsu kan bang, berarti dia kan menjelaskan atau kan memberitakan Mesias palsu juga. Kalau memberitakan belum muncul. Ini Mesias palsu dan nabi palsu mereka muncul. Coba kita baca ya. Kita baca simak baik-baik dari 23 sampai 27. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat perhatikan, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, ada dua nih. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Diperingati lagi oleh Yesus yang asli ini. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. 26-nya, jadi apabila orang berkata kepadamu, perhatikan ini, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Yesus lalu memberitahukan kalau Mesias asli datang tandanya seperti apa. Itu ada di 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur, artinya dari tempat matahari terbit, dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kelak kedatangan anak manusia. Jadi ciri-ciri Mesias asli ketika datang itu kilat memancar dari timur ke barat gitu. Sampai sini nangkep Ibu Lesti? Nangkep bang, gini loh. Mantap. Maksudnya gini loh bang, Mesias itu gini kan kayak bagaimana ya menjelaskannya ya? Silahkan dicari kata-katanya. Kita waktu panjang kok. Oh iya, panjang ya bang durasinya ya.
Abang ingat nggak kejadian waktu ada agama-agama yang mengaku di negara kita ini dan akhirnya itu diblok sama pemerintah kita? Ingat kan? Di Eden ya. Oke. Saya itu lupa agama apa itu. Itulah yang dimaksudkan dalam Mesias. Dia mengaku sebagai Tuhan, dan ada satu gereja, oknum gereja itu didirikan oleh pendeta sendiri dan dia mengakui bahwa dia itu Tuhan gitu. Dan itulah yang dimaksudkan di dalam perikop ini, Bang. Nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu itu yang mengadakannya mengakui dirinya sebagai nabi dan mengadakan perkataan-perkataan palsu tentang Mesias tadi. Iya, tapi Bu Lesti kenapa bawainya Tuhan palsu gitu? Yesus di sini menjelaskan Mesias palsu dan nabi palsu. Tuhan palsu beda lagi konteksnya nanti. Bukan, itu di sini Mesias itu adalah Yesus ya kan. Yesus itu di sini menjelaskan bahwa kita jangan asal menerima ajaran-ajaran dari yang baru datang, yang baru muncul, karena itu adalah kepalsuan dari nabi-nabi tersebut, dari Mesias-Mesias tersebut. Bahwa yang asli itu adalah Dia. Iya, yang asli itu dia yang nanti akan memancar dari timur ke barat. Tapi perhatikan di sini Bu Lesti. Posisi tempatnya, ini Yesus tahu banget Mesias palsu itu munculnya di mana, yaitu di padang gurun atau di bilik gitu kan. Jadi nggak sekonyong-konyong ada di komplek asri gitu kan, perumahan elit, muncul di situ Mesias palsunya, enggak. Mesias palsu munculnya itu di padang gurun atau di bilik. Itu sudah dikunci sama Yesus, jadi nggak boleh ditafsir, dieksegesis, dihermenetikakan kemana-mana. Gitu Bu Lesti. Waduh, sampai jatuh piring. Bukan Bang, bukan loh Bang, maksudnya di ayat 26 itu tadi itu yang Abang tekankan ya. Iya. Di padang gurun Abang, ya Mesias palsu itu dimanapun, atau nabi-nabi palsu itu pun dimanapun dia menebarkan Injil gitu loh, tetap, tapi bukan sesuai dengan perikop yang ada di Bible kita yang sesungguhnya gitu loh Bang. Iya, pengajarannya kemana-mana, betul. Tapi munculnya dua tempat, kalau nggak padang gurun, bilik. Bukan kalau nggak padang gurun, bilik. Di 26-nya begitu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, satu. Atau lihat ia ada di dalam, jangan. Nah, sekarang posisinya di Amini. Sekarang kita lihat ini posisi Paulus di timelinenya dia ketika sedang perjalanan ke Damaskus. Kita buka ya, itu ada di sini Bu Lesti. Kita sama-sama bisa lihat di KPR 9. KPR 9. Kisah para Rasul ya. Ya. KPR 9 dari 1 sampai ke 5. Dari 1 sampai ke 5. Nah, ini menarik ini. Kita langsung ketiganya aja supaya nggak pegal rahang gua. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Cahayanya memancar mengelilingi Paulus. Ia rebah ke tanah, kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Belum apa-apa, Paulus sudah mengklaim itu Tuhan. Katanya nih, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kenapa Kristen percaya dengan cerita Paulus, bukan dengan peringatannya Yesus? Silahkan Bu Lesti. Kenapa Kristen percaya dengan penglihatannya Paulus, bukan kepada peringatannya Yesus? Jadi gini Bang, bukan penglihatannya Paulus ya Bang ya. Jadi gini, kita sebagai orang Kristen mempercayai Paulus itu sebelum dia dirubah menjadinya nama Paulus, itu adalah namanya Saulus ya Bang. Jadi kita bukan mengapain Saulus gitu. Iya, tapi apa yang dilihat Paulus, yaitu Mesias yang namanya Yesus ini, itu bertentangan dengan apa yang diperingati Yesus gitu. Sudah mah di padang gurun, sudah mah tidak ada kilat gitu kan.
Udah gitu ngaku Yesus lagi. Ini kan pas banget sama yang diperingatkan Yesus di Matius 24 dari 23 sampai 27. Gitu Bu Lesti. Kenapa Kristen malah percaya penglihatannya Paulus, bukan peringatannya Yesus? Duar. Waduh.